Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perut kembung pada bayi. Kita akan bahas bersama pakarnya Dr. Supriyatmo MKet, PET, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum Dr. Supriyatmo. Waalaikumsalam Prof. Ya. Alhamdulillah sehat Prof. Alhamdulillah sehat-sehat ya Dr. Supriyatmo. Jadi ini banyak juga sahabat sehat kita menanya-nanyakan mengenai anak-anak atau bayi ini. Yang paling sering itu kan perut gembung ya gitu ya. Oh iya. Sakit perut gitu ya. Itu sebetulnya perut gembung pada bayi dan anak itu sebetulnya apa penyebabnya, Dr. Supriyatmo? Ya, makasih. Jadi perut gembung kalau kita di Medan sering bilang perut gembung ya Prof. Ya. Kalau orang-orang di Jakarta, Jawa sana bilang perut kembung, itu sama barangnya, sama masalahnya. Tapi kita karena kita di Medan, di Sumatera biasanya perut gembung. Ya. Tentunya yang sering dikeluhkan perut gembung ini kan bayi-bayi, Prof. Bayi walaupun anak besar juga masih punya keluhan itu. Ya. Nah, perut gembung pada bayi itu multifaktor, Prof. Multifaktor artinya nggak ada satu penyebab ini. Misalnya, oh ini infeksi satu, ini kuman virus COVID satu, ini enggak. Dia multifaktor artinya banyak hal-hal yang harus nanti dikontrol. Yeah. Nah tentu faktornya satu faktor bayi ya, tentunya bayi ya Prof. Ini kan bayi baru lahir, masih bayi kecil. Ada juga kan sering kembung itu memang kalau misalnya bayi kecil di bawah 2 bulan atau 3 bulan, memang ususnya belum sempurna Prof. Dari sononya kan belum sempurna ya, belum sempurna ususnya itu pasti problem lah. Di problem artinya salah satu yang dihubungkan dengan mungkin enzim ya, enzim laktase, laktosa. Ini sering-sering, oh ini nggak tahan laktosa intoleran itu salah satu. Yang sederhana juga Prof, bayinya congok minum, bahasa Medan congok apa? Kuat lah ya, kuat minum. Bahasa kita congok minum. Ibu sering dong bayi congok, itu juga bisa waktu dia menghisap, anginnya, udara terhisap, tertelan. Gitu ya. Itu juga bisa kembung. Kemudian bayi rewel juga nangis-nangis, udara ketelan Prof. Ketelan juga bisa kembung salah satu. Nah yang lainnya juga tidak cocok susu, memang dia bayinya misalnya usus belum matang, kemudian mungkin dalam tanda petik tidak beruntung nggak dapat ASI ya Bro, atau ASI atau ibunya misalnya operasi waktu lahirkan ASI belum banyak itu sering tidak cocok dengan susu. Artinya tidak cocok susunya bisa karena susu itu kan gula susu laktosa ya, laktosa itu bisa nggak tahan itu, atau beberapa keadaan memang alergi susu Prof. Kan sering, alergi susu nih dok, harus Itu Prof, kira-kira seperti itu secara umum. Iya, itulah penyebabnya. Nah, selain dari kembung ada gejala lain nggak yang bisa mengikutinya? Gitu. Ya, kalau satu lagi Prof yang membuat membuat heboh lah bahasa kita bahasa sehari aja heboh misalnya. Tentunya orang tua apalagi kakek neneknya, oma opanya itu heboh kalau bayi satu lagi sakit perut Prof. Iya, nangis. Jadi bayi kecil di bawah 3 bulan tiba-tiba nangis jerit-jerit tanpa sebab, nangis teriak-teriak, itu sering kita sebut kolik. Orang udah pada tahu kolik pada bayi itu spesifik. Jadi tidak sama misalnya kolik pada anak besar atau pada dewasa. Misalnya dewasa kan kolik bisa memang usus, perut atau ginjal ya Prof. Jadi pada bayi ada namanya kolik infantil yang sangat spesifik, terutama pada bayi-bayi usia 3-4 bulan. Itu Prof. Iya, itu gejala lain ya. Lalu apa yang bisa dilakukan lah di rumah lah sebelum dibawa ke dokter ya, bagi ibu-ibu kita ini perut gembung ini apa yang bisa dibantu? Yang sakit perut kolik ya Prof, sakit perut kolik lah nomor satu, kita kolik karena lebih membuat stres lah ini Prof. Sering kita juga sampai kita lihat bayi kolik itu dibawa ke UGD Prof, IGD malam-malam karena kesakitan. Nah perlu kita pahami bahwa ini kan problemnya memang dari sononya, seperti saya sebutkan tadi bahwa memang ususnya belum sempurna Prof, proses pematangan usus lah bahasanya gitu. Bayi butuh waktu untuk ususnya sempurna, pembentukan enzimnya lebih sempurna. Nah kalau memang kolik, satu yang perlu kita yang kita pegang ya, kalau bayinya baik-baik setelah kolik, misalnya setelah serangan kolik dia jerit-jerit, setelah itu bayinya baik-baik aja, itu salah satu tanda dia nggak apa-apa.
Itu nomor 2. Jadi ini kita tanamkan mindset, bahasa kita mindsetnya bahwa kolik infantil, kolik pada bayi usia di bawah 3 bulan ini nggak bahaya, itu aja Prof kita tanamkan. Artinya ini kasus memang mendebarkan tapi tidak apa-apa bayinya, tidak apa-apa cucunya, itu aja nomor 1 yang harus kita pegang. Jadi kita kuat. Artinya nomor 1 kuat mental bahwa ini bayinya nggak akan apa-apa. Pengobatan nggak ada yang spesifik, Prof. Orang memang yang kita hadapi boleh dibilang seperti fisiologis, Prof. Memang butuh waktu aja. Jadi butuh kesabaran kalau kolik. Kejadian misalnya ya dialihkan perhatian. Boleh misalnya bayinya digendong, ditimang-timang sambil Prof ya, sambil zikir, puasa-puasa kan bisa Prof. Bayinya ditimang-timang zikir ya, kalau nyanyi silakan tapi zikir. Seperti itu. Kemudian beberapa misalnya kita ganti pakaiannya, kita kalau memang kompeng ya Prof, kompeng, itu juga kita alihkan perhatian. Gitu. Atau kita ganti bajunya, lepas itu yang dilakukan, nggak perlu obat khusus, tidak perlu obat ke gitu. Karena dia itu tadi bayinya tidak akan apa-apa, itu bahasa. Jadi kita tenang, ini masalah ya stres tapi nggak bahaya. Itu Prof, kira-kira Prof. Ya. Lalu tentu ada juga yang koliknya yang agak berat gitu ya, yang seperti apa yang harus dibawa ke rumah sakit gitu ya. Ya mungkin gini Prof, mungkin ya untuk pertama kali boleh lah serangan kolik pertama supaya dapat penjelasan ya. Mungkin ke dokter anak yang SPA umum boleh, atau ke gastro langsung misalnya boleh aja. Nah itu nanti hampir pasti penjelasan sama, ini bayinya nggak apa-apa, ini proses memang alamiah, nanti usia 3 bulan. Kalau tenang keluarga, malah kadang-kadang nggak sampai 3 bulan selesai masalahnya. Makin keluarga tidak panik, pengasuh yang dekat dia, misalnya orang tuanya atau neneknya, kakeknya, opung lah sering di Medan, itu makin tenang yang dekat dia makin bagus Prof, makin bagus, makin cepat selesai. Nanti dokternya tentunya kalau nanti berhubungan dengan susu, nanti kan dicari solusi ya Prof. Dan itu bukan satunya faktor. Kalau kita misalnya, ada riwayat alergi, mungkin susunya kita cari yang tidak alergi, atau ini mungkin problemnya laktosa. Tapi itu bukan pengobatan yang utama. Itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan itu. Jadi itu Prof. Nomor 1 tenang aja orang tuanya bahwa ini nggak apa-apa. Baca-baca kan Google, nanti lihat-lihat. Apalagi ada gini, nanti searching ya Prof. Jadi problem itu udah berbaik hati, menyiapkan waktu di antara kesibukannya buat seperti ini ya ibu-ibu lihat dia nanti. Kalau memang kurang jelas kan bisa tanya Prof, tanya saya, atau cari informasi yang benar. Kalau seandainya misalnya, kan biasanya 3 bulan sudah reda deh ya, artinya nggak ada lagi masalah. Nah, kalau seandainya di atas 3 bulan dia masih juga sering kembung itu, ada kelainan lain nggak gitu yang biasa? Ya ini memang itu Prof, kita bilang tidak kelainan, memang proses pematangan usus itu kan bisa sampai 2-3 bulan. Jadi kita butuh waktu lah, artinya kita sering bilang sama keluarganya, ini bonus, anggap aja bonus, dikasih misalnya cucu atau anak yang bagus, yang cantik, ganteng. Jadi bonusnya bonus, ada produksi, artinya supaya bersyukur kita dapat bayi tapi ada ininya, bonus lah, bukan cobaan nggak cocok, udah bilang bonusnya. Nanti kalau kita sabar segala macam, nanti usia 2 bulan 3 bulan selesai. Apalagi dia datang ke kita udah hampir 3 bulan, dia bilang ini paling kalau tenang-tenang, insya Allah minggu depan udah bagus. Ya, jadi butuh waktu ya, sekitar 3 bulan selesai. Ini memang spesifik, unik dia. Dia begitu usianya selesai. Ya, seperti nggak ada kejadian, Prof. Iya. Jadi yang kesabaran aja, Prof. Dialihkan pikirannya ya gitu ya. Ya, kecuali memang terbukti, Prof. Terbukti misalnya alergi susu, misalnya di samping nggak satu gejala kan, Prof. Di samping dia kolik kesakitan, ini bisa juga gejala perut kembung. Nggak cocok susu, perutnya kembung kan, ya jadi rewel. Jadi itu satu kasus sekian persen. Bisa sampai 20% kalau kita ganti susunya. Karena susu yang protein ya, kalau alergi protein susunya ditaati di pasaran banyak. Atau memang laktosanya kita cari yang bebas laktosa. Tapi apapun pilihannya, kalau ada ASI nomor 1 Prof. Karena kita dasarnya ASI yang nomor terbaik buat bayi, susu apapun, susu sapi kan dibuat Tuhan untuk sapi, untuk lembu Prof. Pasti ya butuh penyesuaian Prof. Jadi disyukuri apa yang ada. Biasanya bayi lahir insya Allah ASI-nya ada. Iya. Dan ASI itu ini pilihan pertama, ya tetap ASI nomor 1. ASI tidak pernah ada alerginya ya? Ya, paling makanan ibunya, iya Prof. Ini Prof kan pakarnya ini. Jadi maksudnya Prof, ASI-nya nggak alergi, yang kita utak-atik itu ya manipulasi makanan ibunya, diet ibunya, bukan ASI-nya yang alergi. Jadi komposisi ASI kan bisa kita atur dengan makanan ibu ya Prof. Nah,
seperti apa yang paling sering makanan yang bikin alergi kepada bayi gitu ya? Ya, tentunya Prof, nomor satu susu sapi tadi Prof. Kalau bayi dia langsung kan susu sapi. Kalau bayi yang nggak dapat ASI, tentunya susu sapi. Itu yang makanan bayi Prof. Nggak ada yang lain kan. Nah, jadi susu sapi itu memang yang dibuat ya Allah itu penciptaan untuk sapi. Tentunya kan beda Prof. Beda. Semua beda. Enzim usus manusia beda. Bakteri yang baik ususnya segala macam beda. Makanya dipelajari bayinya kalau memang nanti laktosanya yang menyebabkan kira-kira dia kembung, kolik, kesakitan itu nanti kita cari susu yang bebas laktosa. Atau misalnya riwayat alergi, salah satu Prof nggak perlu tes alergi. Sering orang tanya, dok bayi ini perlu alergi? Nggak perlu, masih bayi kan. Ya kita tanya riwayat keluarga Prof, biasanya ibu bapaknya ada alergi nggak di keluarganya. Itu salah satu datanya. Kemudian selain dia kolik tadi sakit perut atau kembung, ada nggak merah-merah di pipi itu Prof? Misalnya ruam popo atau ya itu ya Prof. Kita sering bilang bahasa kita atopi, ada merah-merah nggak atau napasnya bunyi-bunyi nggak, grok-grok gitu ya Prof. Sering kan Prof, bayi Prof malah ke THT lihat. Nah itu kan satu paket ya Prof. Lalu ada nggak komposisi makanan, jenis makanan ibu yang bayinya ASI gitu ya, yang bisa memicu gumbung pada bayi? Oh ya, jadi sama Prof. Jadi kalau bayinya kita dietin artinya susunya kita ganti yang sesuai. Ibunya juga Prof sama. Jadi kalau misalnya si bayi kita kasih susu yang katakanlah proteinnya kita utak-atik, ada istilah hipoalergenik ya, susu yang hipoalergenik atau nanti di pasaran-pasaran itu ada parsial, nama di parsial hidrolisat proteinnya. Nah ibunya sama juga Prof. Jadi kalau bayinya pantang susu sapi, ibunya juga jangan minum susu menyusui, karena itu susu sapi juga. Nah itu ya gitu Prof, satu paket ibunya jangan. Kalau memang dia susu sapi nggak bisa, ya ibunya minum soya misalnya. Kemudian tentunya protein yang berhubungan Prof. Misalnya daging sapi juga nggak boleh dan produknya. Termasuk ibunya tahan selera, jangan makan keju, jangan gitu-gitu Prof. Satu paket. Satu paket. Jadi ibunya kan kalau zaman dulu Prof sering kita dengar ibu-ibu nyusui disuruh orang-orang tua di kampung udah makan ikan air tawar, makan ikan gabus, makan kan sering yang pernah dengar ya. Ternyata secara teori benar itu. Ikan-ikan air tawar itu kan proteinnya lebih sederhana ya Prof. Karena kita lihat, nah itu tidak begitu alergi. Betul. Nah kita sering anjurin ibu juga ya selama menyusui sudahlah makan-makan itu dulu, tahan selera. Nanti kalau bayinya makin besar, makin kuat ya silahkan makan daging segala macam. Ya Prof. Jadi kita bilang semangat bonus. Kita sering bilang bonus ngetes mental orang tuanya. Dapat anak, dapat cucu, bonusnya nangis malam gitu ya. Artinya itu anggap aja bonus paketnya, satu paket. Baik, jadi sahabat sehat sekalian, nggak usah cemas, nggak usah takut ya, anak-anak di bawah 3 bulan rewel, perutnya gembung, nanti akan hilang sendiri ya. Jadi alihkan pikiran, itu yang penting. Ya, alihkan pikiran kita, termasuk orang tuanya, pengasuhnya. Jangan bukan bayinya kita misalnya ganti bajunya, kita gendong. Ya orang tuanya jangan cemas. Ini bayinya kita alihkan perhatian, mamanya nangis-nangis. Nah, kakeknya marah-marah gitu ya. Iya, karena kan pasti kontak batin juga pengaruh ya Prof. Iya. Kakek nenek ribut ya. Ya biasanya itulah bedanya dokter anak Prof sama kita. Jadi apalagi Prof bayangin cucu pertama, wah heboh Prof. Heboh ya. Kita memang gitu lah, itu manusiawi. Jadi kita kewajiban kita Prof seperti ini kan. Kita ingatkan bahwa itu nggak apa-apa, ya, itu akan sembuh sendiri. Biasanya mereka tenang, Prof. Kalau tahu ya, mudah-mudahan dok, kalau udah dokter bilang nggak apa-apa, kami tenang. Udah selesai biasanya, Prof. Biasanya insya Allah selesai. Iyalah. Baik, Dr. Supriyatmo, terima kasih atas pencerahannya yang sangat bermanfaat sekali bagi ibu-ibu muda dan juga pada kakek nenek nih, ya, yang lebih rewel biasanya kakek neneknya ini. Tenang-tenang saja dan sesuai dengan umurnya akan hilang sendiri. Terima kasih, Dr. Supriyatmo. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.